kalau child free terus nggak sengaja hamil gimana Kak? Aduh. Semoga Aku segera malah- dikasih momongan ya Kak. Ngomong kayak gini ke orang yang gak mau punya anak, it's so fucking rude, seriously. Kayak gak ada adab, tau gak? Ini seakan-akan ya, bukan aku ngedoain beneran ya, seakan-akan aku ngedoain orang-orang yang pengen punya anak tuh, gue doain mandul loh gitu. Seolah anak tuh membawa beban gitu ya, jadinya bagi mereka, iya buat gue beban. Buat lu kan bukan, anugerah. Gita Savitri menjadi sosok kontroversi setelah melontarkan komentar kontroversial di Instagram pribadinya. Gita Savitri kerap melontarkan pendapat yang ekstrim bagi sebagian besar kalangan. Gita Savitri diduga mendukung perilaku LGBT dan baru-baru ini istri Paul Hartohap ini mengatakan jika memiliki keturunan bukanlah sebuah anugerah melainkan sebuah beban. Selain itu, ia mengatakan salah satu rahasia awet muda adalah tidak memiliki keturunan. Gita Savitri disebut sebagai salah satu orang yang open-minded lewat opini yang kerap ia sampaikan di media sosialnya. Sayangnya, hal tersebut tidak jarang menjadi sebuah kontroversi. Influencer yang tinggal di Jerman ini pernah mendeklarasikan bahwa ia memutuskan untuk child free. Ia kemudian mengungkapkan bahwa child free atau tidak memiliki keturunan menjadi salah satu cara alami yang dinilai ampuh untuk mencegah penuaan. Seorang warganet memuji kecantikannya yang dinilai terlihat awet muda meskipun sudah menginjak usia 30 tahun. Gita Savitri kemudian mengatakan tidak memiliki anak bisa membuatnya awet muda dan menjadi cara alami untuk mengurangi penuaan pada wajahnya. Gita Savitri juga menerangkan tanpa kehadiran seorang anak di rumah, seseorang bisa tidur dengan nyenyak selama 8 jam setiap harinya, tanpa harus stres mendengarkan isakan tangis anak kecil. Gita juga membeberkan ketika saatnya memiliki kerutan di wajah, alih-alih menghabiskan uang untuk biaya anak, uang tersebut bisa digunakan untuk melakukan botox. Pernyataan Gita Savitri ini kemudian memantik banyak komentar pedas. Jawabannya membuat warganet merasa bingung, pasalnya tidak sedikit public figure yang justru memiliki banyak anak namun tetap awet muda. Wanita 30 tahun ini nyatanya sudah kebal dengan komentar yang pedas tersebut. Lagi-lagi ia melontarkan pernyataan kontroversi dengan mengatakan, memiliki anak bukanlah sebuah anugerah melainkan sebuah beban. Seolah anak tuh membawa beban gitu ya, jadinya bagi mereka, iya buat gue beban. Buat lu kan bukan, anugerah. Buat gue beban, makanya gue gak mau. And there's nothing wrong with it. Iya. Suaminya baik, ini cewek mulutnya sampah-sampah mulu. Iya, you don't deserve my version of Gita baik. If you're sampah, I will behave according to you. Dalam sesi live Instagram bersama suaminya, Gita menyerang balik komentar negatif yang dialamatkan padanya. Ia pun tidak segan-segan mengatakan bahwa baginya anak adalah beban bukan sebuah anugerah. Dan di live yang sama, seseorang tampak memberikan nasihat kepada Gita agar lebih mengontrol ucapannya, yang dapat melukai hati banyak ibu di luar sana. Meskipun tidak dipungkiri jika pilihan pasangan suami istri ini untuk tidak memiliki anak adalah hak mereka. Sesuatu yang nggak lumrah itu akan susah diterimanya. Sekarang aku lebih pingin tanya, sebenarnya kamu sharing tentang pilihan kamu untuk child free itu tujuannya apa dulu? Itu aja dulu yang aku pingin tahu. Karena this is actually a good question. Karena aku dulu growing up, aku tuh nggak pernah, sebagai perempuan ya, aku nggak pernah tahu kalau ternyata punya anak itu kita bisa milih lo mau punya apa enggak. Jadi aku ngerasa sebagai perempuan ya, it's just me, maybe like other people have different experiences. Kayak aku tuh selalu disuruh harus nanti kalau misalnya kamu udah punya anak, nanti kalau kamu udah punya suami, nanti kalau gini, it's always revolving around motherhood. Dan aku pribadi
orang tuh yang punya, yang rasa penting banget untuk punya sense of self. Nah akhirnya naturalnya aku jadi nggak suka gitu loh, di conditioning sama orang-orang perempuan itu harus nikah, harus punya anak gitu. Nah terus akhirnya aku jadi makin gede, aku makin banyak baca dan segala macam, barulah kebuka pikiranku gitu, oh ternyata ada ya perempuan-perempuan di luar sana yang dia itu nggak mau punya anak juga. Oh ternyata tuh gue tuh nggak aneh ya gitu. Nah makanya akhirnya ya aku kadang-kadang ngomongin soal child free juga gitu loh, untuk ngasih tahu di luar sana yang mungkin dulu di posisi aku gitu, ada di posisi aku. Karena ada juga yang DM aku juga, dia kayak makasih banget, kaget gitu, aku ngerasa selama ini aneh, which is it was me years ago gitu loh. Itu sih sebenarnya. Dan buat Jadi intinya mau menguatkan lah ibaratnya ya, untuk orang-orang yang memilih untuk child free, kamu jadi figur yang ibaratnya ya kasih support ibaratnya untuk orang-orang yang punya keputusan sama seperti kamu. Apalagi kan di Indonesia pasti kalau punya keputusan kayak gitu akan banyak sekali yang menentang lah, dari keluarga sendiri, dari teman-teman pasti akan nanya kenapa sih lo gitu. Dari keluarga sendiri, dari teman-teman pasti akan nanya kenapa sih lo gitu. Oke, it makes sense. Dan yang aku lihat sebenarnya gini, ini tuh siklusnya jadi kayak evil circle kalau menurut aku. Karena apa? Mungkin awalnya kamu ketika kamu memutuskan untuk child free, kamu tidak agresif dalam memberitakan atau announce ke orang-orang gitu. Tapi mungkin ketika reaksi orang-orang jadi kayak agresif ke kamu karena mereka nggak siap menerima ideologi yang baru buat mereka, itu jadi kayak tektok bolak-balik terus gitu. Jadi sehingga kamunya kesel, diagresifin sama mereka siapapun itu yang nggak setuju sama prinsip kamu, merekanya juga akhirnya jadi kesel dengan reaksi kamu yang akhirnya sehingga jadi kadang ekstrim gitu loh, terlalu ekstrim buat mereka. Kalau aku di tengah-tengah jujur, karena aku pernah ngerasain nggak punya anak, aku juga akhirnya ngerasain punya anak. Aku tahu ibu-ibu ibaratnya bisa sakit hati, salah menerima kalimat kamu ketika kamu bilang, oh dan aku pastinya nanti jadi punya duit buat botox. Kalau ngomong, tahu kamu orang yang pintar, kelihatan sekali dari cara kamu bicara. Tapi kalau ngomong logically, sebenarnya it doesn't make sense ketika kamu ngomong, oh nantinya aku pasti punya duit buat botox. Karena dari banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang bisa perawatan, bisa ini, bisa itu. Jadi menurut aku apa ya, kata-kata kamu, diksi kamu yang bisa lebih baik dari itu. Bukan berarti aku mau ngatur kamu harus berubah, it's all done, ya kan? Mungkin kalau menurut aku, ibaratnya kalau aku yang ibaratnya nulis jawaban itu, jadi kamu, aku bilang ini cara aku spend my money. Dengan aku nggak punya anak, aku bisa buat apapun yang aku mau gitu, nggak perlu ada budget khusus untuk anak. It makes more sense daripada, karena kan orang ya di internet ini pasti yang sensitif, yang baper, yang ibaratnya moodnya kan beda-beda ketika membaca tulisan kamu kan. Kita nggak bisa nebak dong. Kalau berpikiran positif, maunya semua orang bisa berpikiran positif, tapi ya namanya mood ya, wajar lah ya, aku pun bisa tersinggung melihat sesuatu di